Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk minggu ke-6 pada perawatan keluarga dengan kajian konsep home care ataupun konsep home visit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan terkait tujuan pembangunan, di mana tujuan pembangunan kesehatan yaitu menyadarkan kemudian meningkatkan kemauan serta memampukan masyarakat untuk hidup sehat agar dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal. Kemudian ditunjang dari Departemen Kesehatan yang pada tahun 1999 telah ditetapkan paradigma sehat. Jadi ini selini jadi program dari Kemenkes serta Departemen Kesehatan. Kemudian output dari dua aturan ini nantinya mengarah ke berbagai strategi kesehatan yang salah satunya adalah layanan kesehatan ataupun layanan keperawatan. Selanjutnya berangkat dari permasalahan yang ada di Indonesia bahwa Human Development Index atau pertumbuhan penduduk di Indonesia yang masih rendah terkait pembangunan ini, kemudian derajat kesehatan yang masih rendah, angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang masih tinggi, kemudian lingkungan yang tidak sehat, masyarakat yang berperilaku jadi masyarakat belum berperilaku hidup bersih dan sehat, serta dari SDM kesehatan atau pelayanan khususnya layanan kesehatan kurang bermutu dan merata di seluruh Indonesia. Maka dari itu Kementerian Kesehatan menggagas berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Salah satunya dengan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, kemudian terkait profesionalisme, kemudian jaminan kesehatan, kemudian desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga nanti harapannya bisa dicapai Indonesia sehat. Selanjutnya dalam pelaksanaan program Indonesia Sehat, maka pemerintah mencanangkan dan melaksanakan dengan menegakkan 3 kegiatan utama. Yang pertama, menerapkan paradigma sehat, kemudian penguatan layanan kesehatan, serta pelaksanaan JKN atau jaminan kesehatan. Terkait penerapan paradigma sehat ini harus dilaksanakan di semua lini, baik itu di level individu, keluarga maupun di masyarakat, dengan upaya-upaya preventif, kemudian promotif baik di pusat, provinsi, kemudian di kabupaten kota maupun di level desa. Kemudian terkait penguatan pelayanan kesehatan, jadi perlu diperbaiki terkait sistem layanan kesehatan, terkait komitmen instansi layanan, kemudian tata kelola, serta implementasi mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan. Kemudian yang ketiga terkait jaminan kesehatan
Jadi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak ya dijamin kesehatannya oleh negara. Maka dari itu negara membuat sistem jaminan kesehatan yang saat ini contohnya BPJS itu. Kemudian jaminan kesehatan lain yang diakomodasi oleh swasta. Berikutnya kita masuk ke konsep home visit ya. Jadi definisi dari home visit atau home care itu suatu kegiatan ya, kegiatan berupa kunjungan rumah yang dilakukan oleh tenaga keperawatan beserta tim dengan tujuan untuk memberikan perawatan pada pasien atau keluarga yang memerlukan bantuan, khususnya bantuan kesehatan. Kemudian definisi lain bahwa home visit itu adalah suatu layanan perawatan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif. Ya, artinya layanannya bersifat paripurna. Jadi harus selesai nanti masalahnya yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka. Yang tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan, memulihkan kesehatan, mempertahankan kesehatan, kemudian memaksimalkan potensi ya, jadi memaksimalkan potensi yang ada di klien ya untuk meningkatkan status kesehatannya, termasuk salah satunya akibat dari penyakit terminal ya. Contoh dari penyakit terminal kanker mungkin ya, kemudian gagal ginjal. Nah, itu perlu pelayanan home care atau home visit. Kemudian tujuan daripada home care atau home visit yaitu tersedianya layanan keperawatan yang dilaksanakan nantinya di rumah klien ya, sehingga mudah atau dapat diakses oleh klien. Kemudian terjaganya kontinuitas atau kesinambungan layanan pasca rawat inap di rumah sakit, sehingga klien dan keluarga mampu mandiri dalam melaksanakan fungsi kehidupan sehari-hari. Berikutnya tersedianya peluang kerja ya, jadi ini adalah salah satu peluang bagi kita khususnya keperawatan ya, dalam memberikan perawatan kesehatan di rumah pada klien ya, baik itu individu, keluarga maupun masyarakat. Dan nanti tujuan utamanya memandirikan ya, jadi agar mereka mampu mandiri sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, peran perawat dalam konteks home visit ada dua secara garis besar. Yang pertama terkait pelayanan klinis atau layanan klinis ya. Kemudian yang kedua terkait layanan pada komunitas. Di mana layanan klinis nantinya merupakan perawatan ya, perawatan secara langsung, baik itu kegiatan-kegiatan independen atau segala jenis kegiatan yang memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian dalam bentuk layanan komunitas ya jelas sebagai pelaksana pengelola ya pada home visit tersebut. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mendorong perkembangan home visit. Yang pertama terkait peningkatan kasus-kasus degeneratif ya, berupa penyakit kronis, penyakit terminal ya, dan kasus-kasus tersebut dirasa tidak efektif kalau dilakukan perawatan di rumah sakit maupun di puskesmas.
Kemudian yang kedua terkait keterbatasan biaya oleh masyarakat. Yang ketiga, adanya orientasi keuntungan atau profit oleh layanan kesehatan, ya. Jadi rumah sakit orientasinya ke keuntungan atau profit. Kemudian loss atau length of stay yang panjang atau yang lama. Jadi lamanya waktu rawat inap ya oleh pasien ya, sehingga bisa ditangani dengan home visit. Kemudian dengan adanya rawat inap atau opnam itu akan membatasi kehidupan klien atau manusia. Kemudian yang terakhir, lingkungan rumah yang dirasa lebih nyaman oleh klien dalam perawatan gitu. Selanjutnya ruang lingkup pelayanan home visit atau home care, di mana pelayanan ini dilaksanakan di rumah klien, baik itu klien secara individu, keluarga maupun masyarakat. Kemudian pelayanan diberikan secara komprehensif ya, dengan penekanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Selanjutnya memberikan pendidikan, pelatihan dalam rangka memandirikan klien dan keluarga. Bentuk pelayanan profesional, metode yang sistematik dalam manajemen kasus. Artinya ini betul-betul direncanakan begitu ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian dilaksanakan oleh tenaga profesional dan non-profesional. Kalau tenaga profesional contohnya Yankes ya, baik itu perawat, dokter, ya, ahli gizi, kemudian rehab medik, farmasi dan lain sebagainya. Kalau non-profesional bisa dari Peksos, dari pekerja sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bahwa home care atau home visit ini dikelola secara profesional. Artinya harus berbadan hukum, mempunyai struktur yang jelas, kemudian tata kerja yang juga jelas dan terstandar gitu. Terkait ruang lingkup tadi ya, bahwa home care atau home visit itu bisa memberikan pelayanan berupa pelayanan medik ya, atau asuhan medik dari tenaga kedokteran, kemudian asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat profesional, kemudian layanan sosial dan upaya menciptakan lingkungan yang terapeutik, layanan rehab medik ya, ini sinkron atau selini dengan terapi fisik biasanya, kemudian layanan informasi dan rujukan, KIE atau konseling, informasi dan edukasi, kemudian hygiene dan sanitasi perorangan serta lingkungan. Kalau yang ini bisa diberikan oleh sanitarian atau keseling. Kemudian layanan berbantuan untuk kegiatan sosial ini bisa dari lembaga lain ya, atau lintas sektoral. Bisa dari Peksos ya, dari LSM dan lain sebagainya. Berikutnya beberapa unsur ya yang masuk dalam kegiatan home visit ya, dimana di sana ada pengelola, kemudian unsur pelaksana dan klien itu sendiri. Untuk pengelola ini harus berbadan hukum ya, kalau dari lembaga pemerintahan bisa dari puskesmas, rumah sakit ya. Kalau dari agen independen ya atau mandiri ya bisa dari personal ya. Yang jelas harus mempunyai badan hukum dan mempunyai akta notaris. Kemudian untuk pelaksana, unsur pelaksana ini dari SDM ya, baik itu dari perawat ya, kemudian dokter, ahli gizi, fisioterapi,
eksos atau pekerja sosial, kemudian petugas lain. Ya, jadi ini adalah unsur-unsur yang ada dalam kegiatan home visit. Berikutnya adalah tata hubungan kerja terkait pengelolaan home visit dengan unit eksternal, di mana di sana ada lembaga pemerintahan ya, dari Depkes, Departemen Dalam Negeri, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, ya, kemudian Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten, dan mereka itu adalah pemangku kebijakan ya, membuat peraturan, di mana pelaksananya adalah instansi puskesmas maupun rumah sakit. Ya, jadi mereka dikelola oleh puskesmas dan rumah sakit sebelum layanan itu sampai ke klien ataupun keluarga. Ya. Selanjutnya beberapa penyakit yang bisa dilakukan home visit atau home care. Sebetulnya tidak hanya terbatas di penyakit-penyakit yang ada di list ini ya, tapi masih banyak lagi sebetulnya. Contoh saja ada postpartum ya, setelah persalinan itu bisa dilaksanakan home visit atau home care oleh bidan mungkin ya. Kemudian terkait penyakit pernafasan jika terjadi asma ya, kemudian CA atau karsinoma ya, yang memerlukan perawatan, misalkan kalau ada perawatan luka CA ya. Terus penyakit Parkinson, fraktur, kemudian diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus ini sekarang lagi tren ya, banyak perawat-perawat yang mendirikan home care luka gitu. Kemudian TBC, gagal ginjal, hipertensi yang terkomplikasi, jadi tidak hanya hipertensi biasa tapi sudah berkomplikasi. Kemudian masalah psikiatri dengan gangguan jiwa itu ya. Kemudian penyakit kardiovaskuler, stroke, dan pos perawatan. Nah, itu beberapa penyakit yang bisa dilakukan home visit atau home care. Nah, kita masuk ke tanggung jawab perawat ya pada home visit atau home care, mana ada tanggung jawab layanan langsung atau direct care ya. Jadi perawat bisa memberikan asuhan secara langsung ya. Kemudian dokumentasi ya, jadi segala proses mulai dari asesmen atau pengkajian sampai evaluasi itu harus terdokumentasi secara baik. Kemudian case manager ya, dan koordinator. Kemudian menentukan biaya. Jadi perawat bisa berkoordinasi dengan administrasi ya, untuk menentukan biaya asuhan keperawatan. Selanjutnya menentukan frekuensi dan waktu perawatan. Jadi untuk frekuensi dan waktu perawatan ini sebetulnya bisa dihitung ya, berdasarkan kondisi yang terjadi pada klien. Contohnya saja kalau ada masalah dengan luka ya, luka itu bisa diprediksi berapa lama penyembuhannya ya. Jadi nanti tidak terjadi kepanjangan lama perawatan. Kemudian terakhir operasi ya. Jadi perawat harus bisa mendampingi dari awal sampai paripurna kesembuhan pasien. Ini secara sederhana ya terkait struktur organisasi ya dalam home care ya. Jadi ada pengelola pelayanan ya pada home visit, di mana di sana ada bidang administrasi dan bidang pelayanan yang langsung terjun ya. Untuk pelayanan ada koordinator kasus ya,
kemudian ada pelaksana, di mana bagian-bagian ini juga saling berkoordinasi, ya, tidak jalan sendiri-sendiri begitu. Selanjutnya terkait mekanisme perawatan kesehatan di rumah, ya. Jadi mekanisme home care atau home visit. Yang pertama, pasien pasca rawat inap, ya, atau rawat jalan itu dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang berada di layanan kesehatan, ya. Jika dokter telah menetapkan klien, ya, bahwa klien tersebut layak untuk dilakukan perawatan di rumah, maka ditindaklanjuti atau dilakukan pengkajian oleh koordinator kasus, ya. Kemudian bersama-sama dengan klien dan keluarga akan membuat planning atau rencana dan membuat appointment atau kesepakatan mengenai pelayanan apa saja yang akan diterima oleh klien. Selanjutnya, klien akan menerima layanan dari pelaksana pelayanan perawatan kesehatan di rumah. Nah, setelah itu dilakukan pembinaan, ya. Pembinaan pelayanan perawatan, ya, saat di rumah, meliputi pembinaan administrasi dan pembinaan teknis. Kemudian secara teratur pengelola akan melakukan monitoring, ya, jadi akan dimonitor secara berkala, ya, dan dievaluasi, ya, terhadap pengelola administrasi maupun pelayanan terhadap klien. Ya. Berikutnya, peran perawat dalam perawatan kunjungan rumah atau home care. Yang pertama jelas sebagai caregiver, karena perawat juga terlibat langsung, ya, dalam asuhan kepada klien. Kemudian peran sebagai advokat, ya. Kemudian yang ketiga, peran sebagai koordinator, di mana perawat dapat mengkoordinasikan pelayanan dan pengelolaan kasus yang dialami oleh klien. Kemudian sebagai negosiator, ya, bila mana terjadi masalah, baik itu dari klien ataupun dari perawat itu sendiri, maka perawat bisa melakukan negosiasi. Berikutnya, peran sebagai inovator, ya, jadi perawat harus bisa atau mampu, ya, untuk membuat inovasi yang menunjang atau apa, ya, yang menunjang untuk kesembuhan pasien nantinya. Kemudian yang terakhir, berperan sebagai anggota profesi perawatan. Jelas kalau tidak mempunyai SIPP, kemudian STR, kartu anggota, itu tidak diperkenankan secara legal untuk mendirikan home care atau terlibat dalam kegiatan home care, ya. Jadi beberapa kompetensi untuk mencapai peran perawat tersebut, ya, maka harus mampu, ya, perawat sebagai pengelola, ya, atau kompeten sebagai pengelola, kemudian kompeten sebagai manajer kasus, sebagai perawat pelaksana, sebagai change agent, dan sebagai researcher. Selanjutnya beberapa hambatan dalam pelaksanaan home care atau perawatan kunjungan rumah, di mana hambatan tersebut bisa berasal dari klien atau dari keluarga, ya. Kemudian hambatan dari SDM perawat itu sendiri. Jika hambatan dari keluarga, misalkan dari pendidikan, ya, pendidikan klien, ya, di mana pendidikan itu nanti berpengaruh terhadap sisi kognitif klien dan keluarga. Kemudian hambatan sosial, ya. Kemudian hambatan budaya, di mana pada sosial dan budaya ini mungkin ada nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan proses kegiatan home care. Kemudian hambatan dari perawat ya yang terbanyak adalah keterbatasan sumber daya, entah itu karena pendidikan ya, kemudian kompetensi ya, kemudian kemampuan, skill dan lain sebagainya. Berikutnya adalah proses home visit ya dalam area puskesmas yang dilaksanakan oleh perawat, khususnya perawat komunitas atau perawat keluarga. Di mana jika ada kasus yang beresiko atau kasus-kasus yang memerlukan tindak lanjut yang ada di rumah ya diangkat di dalam rapat tim keperawatan puskesmas ya, yang dalam rapat itu dipimpin oleh koordinator perkesmas ya. Kemudian dari rapat tersebut dilakukan dokumentasi ya, dicatat hal-hal yang penting yang menjadi masalah urgen ya untuk diangkat untuk ditangani ya. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan asesmen awal ya, dilakukan pengajian, kemudian terapi sebelumnya, data-data dari terapi sebelumnya ya, dan rencana tindak lanjut di keluarga ya. Kemudian diserahkan kepada perawat yang akan melaksanakan atau melakukan asuhan keperawatan keluarga. Kemudian dilakukan tindak lanjut asuhan keperawatan di rumah maupun di masyarakat. Dan perkembangan asuhan keluarga ya dilakukan dengan lokakarya mini dengan tim keperawatan, minimal dilaksanakan 1 kali per minggu ya, sehingga nanti harapannya ada umpan balik oleh tim yang lain. Nah, jika perlu atau jika ada lokakarya mini dengan lintas program atau lintas sektor, itu dilakukan sekali dalam 1 bulan, yang tujuannya untuk membahas kasus yang memerlukan partisipasi mereka ya, partisipasi lintas program maupun lintas sektor. Sedangkan proses home visit yang dilakukan oleh layanan pribadi atau agensi mandiri itu sebagai berikut ya. Jadi jika ada klien baik itu individu maupun keluarga, maka akan dilaksanakan askep individu dan keluarga dengan cara pengkajian awal ya, atau asesmen awal terkait keluhan klien, kemudian kebutuhan perawatan ya, bisa juga ditunjang dengan physical assessment atau pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi awal ya. Jadi kegiatan itu dilaksanakan oleh perawat koordinator ya. Kemudian ada kontrak administrasi terkait kesepakatan ya, berapa kali asuhan keperawatan yang akan diberikan, lamanya, kemudian jaminan terhadap perawat yang berkunjung serta biaya yang mungkin dikeluarkan oleh si klien ya. Nah, kemudian disepakati waktu kunjungan ya, kemudian kunjungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika sudah deal maka akan dilaksanakan home visit atau kunjungan gitu. Berikutnya terkait tipe agensi dalam layanan home care atau home visit, di mana ada 2 agensi, yaitu dari pemerintah dan dari private atau mandiri atau swasta ya. Dan masing-masing agensi tersebut mempunyai metode pembayaran ya, baik itu dari reimbursement, asuransi ya, maupun pembayaran secara perorangan. Dan besar biaya yang ditentukan itu tergantung dari kajian wilayah masing-masing ya, terkait kompleksitas masalah ya, kemudian layanan yang diberikan,
alat dan bahan yang digunakan dalam layanan, kemudian jenis maupun kualifikasi SDM dan lain sebagainya ya. Jadi itu berdampak pada jumlah biaya yang akan diberikan kepada agensi. Selanjutnya terkait proses penyelesaian masalah ya. Jadi dimulai dari pengkajian ya sampai evaluasi, di mana dalam pengkajian ada dua jenis pengkajian ya, pengkajian individu ya, kemudian pengkajian keluarga. Kalau pengkajian individu mulai dari pengkajian fisik, mental, dan emosi ya. Kemudian pengkajian sosial, cultural, dan spiritual. Kemudian untuk pengkajian keluarga ya, perlu kita kaji terkait sosio cultural dari keluarga tersebut ya. Kemudian pengkajian lingkungan atau environment, kemudian pengkajian struktur dan fungsi keluarga, serta pengkajian stres dan coping keluarga. Dari hasil pengkajian keluarga dan pengkajian anggota keluarga tadi ya, maka bisa dilakukan identifikasi ya terkait apa masalah yang dialami oleh klien ya. Kemudian setelah ditemukan atau ditegakkan diagnosa, maka bisa ditentukan rencana asuhannya ya, mulai dari kriteria hasil ya atau setting goal, kemudian mengidentifikasi sumber daya ya, kemudian menentukan alternatif pemecahan masalah ya, kemudian menentukan intervensi keperawatan dan prioritasnya ya. Setelah itu dilaksanakan asuhan perawatannya, dan yang terakhir perlu dilakukan evaluasi dari asuhan. Nah, jika dari hasil evaluasi ternyata ditemukan atau masih ditemukan masalah ya, maka perlu dilakukan asesmen ulang ya, apa sumber masalah tersebut ya, apa yang bisa dilakukan atau bagaimana tindak lanjut berikutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, jika kita mau membuka atau mendirikan layanan home care berupa agensi mandiri, maka kita harus mengurus perizinan. Nah, syarat-syaratnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lembaga yang kita punya harus berbadan hukum ya. Jadi terdaftar di notaris ya, mempunyai akta notaris. Setelah itu kita perlu mengajukan permohonan ya ke Dinas Kesehatan setempat ya, kabupaten kota ya, dengan melampirkan rekomendasi dari organisasi profesi ya. Jadi dari PPNI komisariat setempat ya. Kemudian perlu izin lokasi ya, lingkungan, dan usaha ya ke dinas perizinan. Kemudian memenuhi persyaratan tata ruang ya, terkait denah ruangan ya, kalau ada ruang tunggu, kemudian alat-alat ya, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki surat izin praktek perawat ya, ini harus diurus juga. Kemudian mempunyai STR, dan yang terakhir mempunyai sertifikat khusus terkait home care yang akan dijalani begitu. Ya, kalau misalkan mau mendirikan home care perawatan luka, maka harus mempunyai sertifikat
wound care atau perawatan luka, ya. Nah, setelah perizinan tadi terpenuhi, ya, setelah mengurus perizinan sudah selesai, maka bisa disiapkan, ya, atau dipenuhi komponen-komponen yang lain, misalkan terkait SDM, ya, apakah dari perawat, apakah perlu SDM yang lain, nah itu perlu dipikirkan, ya. Kemudian persyaratan ketenagaan, ya, harus sesuai dengan kompetensinya, ya. Harus memiliki sertifikat terkait layanan, ya. Kemudian memilih metode, model, bentuk, ya, dalam pemberian layanan, ya. Entah itu bentuknya manajer kasus, ya, tim primer ataupun yang lain. Kemudian yang terakhir terkait material atau mesin, ya. Jadi kalau ada alat-alat atau mesin-mesin yang perlu digunakan, ya, untuk menunjang asuhan atau layanan, ya, maka perlu disiapkan. Terima kasih sudah berkenan menyimak materi, ya. Semoga apa yang kita bagi menjadikan berkah untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.